Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya saudara hari ini? Alhamdulillah baik ya. Saya juga seperti terlihat hari ini bisa dibilang baik-baik saja. Baik. Bagaimana perjalanan Anda hari ini? Perjalanan ke sini itu tadinya terjebak macet ya. Karena tadi kan juga sempat telat bangun, jadi buru-buru juga siap untuk berangkat ke sini karena waktunya juga sudah lambat, jadi terjebak macet di tengah jalan. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Awadia, mahasiswi Fakultas Psikologi Angkatan 2020. Sebelumnya juga boleh perkenalkan diri Anda? Iya Kak, jadi perkenalkan nama saya Sarkia, mbaknya bisa panggil saya dengan sebutan Kia. Jadi masalah apa yang Anda alami? Permasalahan yang saya alami untuk saat ini mungkin lebih spesifik ke masalah asmara ya. Bisa Anda ceritakan masalah seperti apa itu? Iya, jadi 1 bulan yang lalu saya kan baru break dari seorang cowok. Bisa dikatakan hubungannya itu sudah berjalan lama ya, 1 tahun lebih. Tapi karena ada sebuah konflik atau situasi sehingga membuat kami itu harus memutuskan hubungan. Kalau boleh tahu alasan untuk memutuskan hubungannya itu karena apa? Karena ternyata dianya bisa dikatakan mungkin berselingkuh ya. Jadi sayanya jadi bisa dikatakan sebelum cowoknya bersanding dengan saya, ternyata dianya punya pacar yang lebih dulu dari saya. Jadi bisa dikatakan sayanya orang kedua. Tadi ada saudari katakan si ceweknya ini selingkuh. Nah, bagaimana saudari ini tahu kalau cowok ini selingkuh? Iya, jadi kemarin kan sempat cekcok. Terus tiba-tiba pembahasannya adalah suatu pembahasan di mana dianya keceplosan atau tiba-tiba ngomong kalau ternyata sayanya orang baru. Jadi di situ baru ditahu ternyata sayanya orang kedua dalam hubungan. Sebelumnya itu Mbak ini saudari ini apa? Menanyakan kepada cowoknya ini kalau dia ada teman cewek yang lain. Enggak sih, karena prinsip saya salah satu kunci keberhasilan dalam hubungan itu pastinya memberikan kepercayaan. Nah, jadi saya juga tipe orang yang tidak suka dengan berkonflik, apalagi konflik yang panjang. Jadi kalau menurut saya baik, ya udah nggak usah ditanyakan begitu. Dan kita kan juga saling kenalnya udah lama. Jadi saya pikir kemarin saya sudah tahu kepribadiannya dia bagaimana, perilakunya dia sehari-hari seperti apa, kegiatannya, dan tidak berpikir juga sedikit pun ternyata dianya ada cewek. Kalau boleh tahu seberapa besar kepercayaan Anda kepada kalau di rating mungkin dari 1 sampai 10 mungkin berada di rating 8. kalau boleh tahu alasannya? Karena seperti tadi yang saya katakan, mungkin karena kitanya juga sudah lama saling kenal, terus berinteraksi setiap hari, jadi sehingga kepercayaannya yang mengalir begitu saja. Kalau boleh tahu juga ini, Anda tidak saudari ini komunikasi mengenai itu tentang selingkuh. Kalau berkomunikasi, maksudnya mungkin bisa ditanyakan begitu.
Iya. Tidak sih, soalnya kan baru kemarin ketahuannya pada saat yang seperti saya bilang sebelumnya, yang pada saat konflik kan baru kemarin di situ ketahuannya. Jadi sebelum-sebelumnya memang tidak pernah bahas tentang orang lain dalam hubungan, karena kan tadi saya bilang prinsip utamanya dalam hubungan itu harus memberikan kepercayaan satu sama lain. Jadi kalau misalnya ada satu pembahasan yang memicu konflik, biasanya kita itu berdua menghindari hal tersebut. Tapi kemarin karena memang betul-betul ada suatu kondisi yang membuat kita cekcok, sehingga tanpa sadar dia mengucapkan kalimat tersebut yang menyatakan kalau sayanya orang baru. Orang baru. Jadi setelah itu apa tindakan Pak? Kalau tindakan pastinya memilih untuk pergi ya, karena kitanya juga sadar kalau tentang kepemilikan orang lain, apalagi saya terbilang juga masih baru ya, bisa dikatakan orang lain yang memasuki dalam hubungan. Jadi memilih untuk pergi, tapi kemarin sempat shock sih pas dia bilang begitu, sempat mau nangis tapi ditahan, sempat mau marah juga tapi ditahan, karena kalaupun saya menangis dengan marah kayaknya sia-sia saja sih, soalnya kan sudah sadar juga tahu posisi kalau misalnya saya juga orang baru, jadi tidak ada hak untuk marah atau nangis, cuman kalau bisa dibilang lebih ke perasaan kecewa. Jadi apa aja nih kecewa dan terpaksa untuk mengalah. Kalau dibilang mengalah, mungkin tidak mengalah juga sih, karena ya buat apa juga ya, maksudnya kalau dipikir-pikir buat apa juga ya dipertahanin cowok yang modelan kayak begitu, maksudnya yang tidak menghargai pasangannya dalam suatu hubungan. Kemudian apa langkah selanjutnya Mbak setelah meninggalkan si cowok ini? Kalau langkah selanjutnya mengurangi interaksi, salah satunya itu dengan minim berkomunikasi. Sayanya yang dulunya setiap hari ya saling berkomunikasi lah, buat planning tertentu lah, mau kesini mau bagaimana, tapi sekarang mungkin bisa dibilang sayanya menghindari dengan cara lost kontak, dengan menghapus semua riwayat seperti sosmednya, atau kalau menutup diri dari dianya yang sering ajak pergi kemana begitu, mau dikenalin kemana, seperti apa yang dia rasakan. Oh jadi sebelumnya ini setelah putus dari dia ada tidak kayak komunikasi lagi gitu? Iya, ada. Seminggu setelah itu dianya minta maaf terus, minta balik juga dengan alasan katanya mau meninggalkan yang pertama, tapi karena ya sayanya juga masih waras, nggak mungkin juga mau merebut punya orang lain, karena sayanya juga seorang wanita, mengerti bagaimana posisi wanita tersebut, jadi saya yang pergi. Oke, banyak yang mirip untuk pergi. Terus bagaimana respon baliknya Mbak yang masih selalu dihubungi sama si cowok ini? Kalau respon pada saat masih bersama ya, masih menjalin hubungan, pasti responnya itu terbalik dengan yang sekarang. Kalau respon yang dulunya pasti bisa terbilang senang ya. Karena saya juga saya kan anak bungsu di keluarga. Nah, tipe kepribadian anak bungsu itu pastinya suka selalu diberikan perhatian yang lebih, atau suka seperti kayak ditanyain kabar lah, diberikan sebuah hadiah lah, kayak begitu. Dulu kan rutinitas kita itu seperti itu. Tapi sekarang dianya menanyakan kabar, mungkin perasaan yang muncul itu sebaliknya, bisa dikatakan risih. Risih. Kalau bisa seperti
bagaimana itu? Alasan putusnya karena Kalau bentuk risihnya itu mungkin bisa seperti ini ya responnya. Contoh cowoknya mendatangi saya. Biasa kan masih sampai sekarang kan masih berharap dengan cara meminta balik. Katanya udah pergi dari ceweknya. Sering juga biasa pergi ke rumah atau kontekan atau biasa nanyain kabar ke temannya. Saya kan kalau sama temannya kan biasa sering nongkrong juga sama temannya, jadi biasa dianya juga nanyain kabar ke temannya tentang sayanya. Tapi kalau respon isinya mungkin apa sih, kenapa sih masih menghubungi begitu, harusnya kan sadar posisi dianya kan juga di sini bisa dibilang salah kan ya, maksudnya sudah punya pasangan yang sebelum saya, kenapa begitu tidak puas dengan cewek yang satunya, apanya gitu yang masih kurang. Kalau misalnya dianya masih merasa kurang, tidak sesuai dengan tipe si ceweknya, kan bisa diputusin secara baik-baik tanpa melakukan perselingkuhan begitu. Dan saya juga kayak merasa kenapa gitu posisinya harus di saya, mungkin bisa dibilang merasa hina ya, karena sebelumnya juga sama dia kan ada beberapa cowok juga yang mau, tapi karena ya dibilang juga perasaan suka kan tidak bisa dipaksakan kepada siapa, orang ini kah, perasaan suka kan juga bisa mengalir begitu saja. Jadi mungkin seperti itu. Tadi saudari ini sebut perasaan suka. Apa yang membuat saudari ini suka sama dia? Tapi di sisi lain juga si cowok ini selingkuh. Mungkin kalau itu alasan yang membuat saya suka, mungkin kepada lebih ke tindakan. Saya kan punya semacam kriteria tertentu untuk seorang cowok, di mana saya itu menyukai seseorang yang lebih besar tindakan dibandingkan hubungan. Nah, dianya juga itu kan tipe seperti itu. Yang lebih besar tindakan dibandingkan hubungan. Seperti dulu kan pada saat waktu ada suatu kondisi mana saya sakit, terus dianya kan tahu saya sakit itu dari teman. Tapi tempat dia bilang ternyata sudah ada di depan rumah bawakan makanan dengan obat. Nah, seperti itu yang maksud saya, yang lebih besar tindakan dibandingkan omongan. Biasanya kan kebanyakan cowok makan dulu atau lebih kasih keperhatian dengan ucapan. Tapi saya lebih memilih seorang lelaki yang lebih besar tindakan dibandingkan ucapannya. Terus juga cara memberikan perhatiannya itu agak berbeda dari laki-laki sebelumnya. Jadi seperti itu mungkin yang membuat saya tertarik. Baik, nah tadi saudari itu yang menyebutkan membandingkan antara tindakannya si cowok yang sudah yang kemarin lah putus dengan Anda. Kalau misalnya effort yang di sebelumnya lagi, si cowok yang sebelumnya itu dibandingkan si cowok yang ini, kalau dibandingkan effort mungkin lebih besar yang kemarin ya, yang ini yang sebulanan juga yang ini yang permasalahan yang saya hadapi mungkin lebih besar yang baru-baru ini dibandingkan yang lalu, karena soalnya yang lalu ada gimana ya, setara lah antara omongan dengan tindakan. Tapi yang bikin minusnya itu mungkin lebih suka ngajak berantem. Nah, seperti kan tadi yang saya bilang, saya tipe orang yang tidak suka dengan konflik, apalagi konflik yang terlalu berkepanjangan. Apalagi terus dihadapkan dengan sosok yang sering mengajak ribut, apalagi setiap hari. Maksudnya kan kita kan juga punya kesibukan sehari-hari, bukan terus-menerus kitanya mau berantem, mau terus cekcok begitu. Jadi mungkin lebih baik sih yang tidak baik juga sih. Soalnya kan dia juga melakukan kesalahan. Keluarganya dia, saudaranya kah atau siapa yang
benar-benar dia Jadi percaya mungkin ada kayak pelajaran yang diambil dari saudari. kecewa dia. Nah, bagaimana nih untuk selanjutnya lagi? Apakah ada saudari ini saudari mau membangun hubungan lagi? Kalau untuk membangun hubungan untuk sekarang mungkin tidak ada ya. Soalnya untuk sekarang mau fokus untuk meningkatkan value diri dulu, untuk meningkatkan kualitas diri dulu, mau fokus juga menyelesaikan kuliah. Saya kan juga salah satu mahasiswi di Universitas Makassar. Jadi mungkin untuk sekarang mau lebih memfokuskan ke diri dulu. Kalau boleh tahu, orang tua nyari itu kan percaya sama dia. Nah, Ada orang tuanya nggak itu dia misalnya kayak planning untuk kedepannya untuk saudari Nah, supaya kayak menghindar enggak dari kepercayaan 100% ke orang tua. Kalau untuk planning menghindar dari si cowok ya, Saya juga agak susah sih, soalnya kan juga satu kota. Terus biasanya mungkin bisa dibilang si cowoknya juga jago manipulatif ya. Soalnya kalau misalnya saya nggak mau ketemu, biasanya dia juga bawa saya mamanya. Jadi kan saya kemarin-kemarin kan sempat kenalan juga dengan orang tuanya. Jadi kalau misalnya saya nggak mau ketemu, susah untuk dihubungi, biasanya dia bawa-bawa orang tua dalam ke situ. Jadi kalau untuk planning mungkin secara pastinya itu tidak ada, tapi untuk tindakan mungkin akan lebih mengurangi interaksi dengan komunikasi lagi. Nah, tadi saudari ini katakan sampai berhubungan sama orang tuanya. Apakah orang tuanya ini tahu kalau saudari sama ini putus? Iya tahu. Karena kemarin sempat juga dapat info dari temannya pada saat kumpul bareng, terus kami sudah ada temannya. Sempat juga dapat info ternyata cowoknya menangis. Ternyata si cowoknya tuh menangis mengatakan kalau sudah tidak ada hubungan lagi. Tapi hubungan dengan orang tuanya ini masih baik-baik aja kan? Iya masih baik-baik aja. Kemarin juga sempat dipanggil lagi ke rumah, cuman karena sayanya lagi masih berpikir kalau misalnya ketemu sama si cowoknya lagi pasti bakalan ada lagi muncul perselisihan begitu. Mungkin dianya bakalan membahas lagi permasalahan yang dulu tentang permasalahan yang mau balikan lagi. Jadi kalau misalnya diajak lagi ke rumah sama orang tuanya ya untuk diajak lagi seperti yang dulu lanjut, mungkin untuk sekarang mengurangi baik dari orang tua Anda sendiri nih, dari orang tua saudara sendiri, apakah dia mengetahui? Kalau untuk mengetahui, keluarga saya kan terbilang mungkin cukup paham agama ya, karena semua keluarga saya itu sudah ada pacaran. Jadi orang tua saya juga itu sangat melarang keras ya namanya pacaran. Jadi kalau misalnya saya menjalin hubungan dengan seorang lelaki, tidak mengatakan kepada orang tua, tapi lebih mengatakan kepada saudara saya. Jadi ceritanya ini basic strict dia sama orang tua kak. Kalau untuk permasalahan ini biasanya juga cerita ke kakak. Iya. Biasanya tuh ke siapa? Seperti tadi saya katakan, untuk masalah terputus masalah asmara, saya lagi memfokuskan cerita kepada saudara saya, apakah
apakah itu ke abang saya atau saudara perempuan saya, atau mungkin kepada sahabat teman terdekat saya, yang teman dari kecil yang betul-betul saya mempunyai kepercayaan yang besar kepada dia, karena yang tidak mungkin akan membeberkan kepada orang lain. Tapi kalau kepada orang tua dalam hubungan asmara mungkin tidak seperti itu. Karena kalau orang tua mungkin lebih ke pendidikan, bakat atau minat mengenai, pokoknya kalau ke orang tua mungkin mengenai masa depan. Jadi kalau sampai sekarang terkait dengan hubungan asmara, baik itu dengan lelaki sebelumnya ataukah dengan lelaki yang 1 bulan yang lalu yang sampai ini Abrik, mungkin orang tua juga masih belum tahu terkait hal itu. Jadi menceritakan kepada saudara. Biasanya kan Mbak biasanya cerita sama saudaranya. Kalau boleh tahu saudaranya Mbak ini bagaimana reaksinya? Kalau reaksi baik ya, bisa terbilang baik, karena kakak saya kan juga alumni psikologi, jadi sangat paham betul terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Jadi kalau misalnya saya ada masalah, langsung kepada saudara saya, karena saya pikir orang tua saya juga baik sih dalam memberikan saran, tapi sayanya lebih connect kepada saudara saya karena mungkin umurnya juga terbilang tidak jauh, cuman perbedaan 1 tahun, dan dianya juga memiliki wawasan yang luas terkait perasaan dengan permasalahan yang kita hadapi. Seperti tadi yang saya katakan, dianya kan alumni psikologi, jadi sudah mempelajari terkait permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Jadi reaksinya itu mungkin bilang, oh begitu ya, mungkin kamunya itu dulu harus menenangkan diri dulu terlebih dahulu, atau cari kesenangan kamu dulu, biar itu sakit hatinya atau rasa kecewanya terkurang sedikit, atau kamu kemana gitu, ke satu tempat yang membuat kamu merasa bahagia, atau melakukan suatu hal seperti saya kan suka memainkan alat musik ya. Biasanya kalau saya stres atau seperti tadi yang kemarin kan sebulan yang lalu, permasalahannya itu cukup membuat saya cukup berdampak pada diri saya, seperti membuat saya kurang nafsu makan, atau waktu tidurnya juga berkurang, terus menghambat pekerjaan lain karena dipikir juga yang lalu karena mungkin perasaannya juga bisa dikatakan belum hilang sempurna, jadi begitu menghambat pekerjaan. Bagaimana pengalihan ini tak tidak memikirkan selain itu? Kalau pengalihan untuk permasalahan ini, saya mengikuti juga dari saran kakak. Kalau untuk orang tua, kemarin juga sempat cerita, tapi tidak cerita secara spesifik tentang permasalahannya, cuma bilang, ibu, ayah, ada masalahku, mungkin butuhkah suasana yang baru yang membuat saya kembali bahagia begitu. Jadi disuruh untuk memperbanyak kegiatan seperti mengikuti les drum, ataukah mengikuti lomba-lomba. Seperti kemarin kan juga ditawari untuk lomba mewakili kampus, yang lomba PKM, jadi lebih memperbanyak kegiatan. Terus juga disuruh untuk
Iya, itu kemarin juga sempat disuruh kan kemarin dari SMP kan saya lebih memfokuskan kepada minat dan bakat dalam ilmu bela diri. Nah, tapi sempat berhenti untuk beberapa tahun, dan kemarin saran dari saudara saya katanya kalau mau melampiaskan emosinya mungkin bisa kembali lagi melanjutkan itu ilmu seni bela dirinya, karena mungkin untuk melampiaskan emosinya itu mungkin dengan cara menuju boxing begitu, bisa tersalurkan. Dan kemarin juga sudah dicoba dan alhamdulillah sekarang emosinya sudah agak stabil. Baik, jadi bisa saya simpulkan ini terkait asmaranya Mbak, ada konflik, ada ini juga apa? Iya, ada konflik. Terus dari konflik yang saya alami itu bisa berdampak pada diri saya sendiri, seperti tadi yang saya katakan ya, membuat emosi saya tidak stabil, terus malas juga berhubungan dengan seorang lelaki, karena kemarin kan juga sempat dibohongin ya selama bertahun-tahun menjalin hubungan, ternyata dianya menjalin hubungan dengan 2 orang. Terus juga saya susah dalam mengatur waktu, menghambat pekerjaan-pekerjaan saya yang lain karena masih terpikirkan persoalan yang kemarin, membuat saya juga mungkin merasa ada perasaan malas sedikit terkait dengan interaksi dengan orang-orang sekitar, seperti mungkin contohnya dengan teman-temannya yang dulunya mungkin kalau misalnya diajak nongkrong bareng teman-teman saya ya, kumpul-kumpul bareng, biasanya ya wah antusias banget begitu. Tapi pas kemarin karena ada permasalahan, saya juga berpikir mungkin kalau kita yang kumpul bareng mungkin juga dianya datang begitu. Jadi bisa dikatakan mungkin menimbulkan permasalahan, mungkin bisa menimbulkan dampak dalam permasalahan sosial juga. Jadi bisa saya simpulkan ini dari masalahnya Mbak soal asmara. Mbak ini sudah tidak mau lagi untuk menjalin hubungan dengan cowok seperti itu. Terus Mbak juga menambah aktivitas-aktivitas untuk pengalihan. Jadi mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih atas bagaimana perasaan Mbak. Kalau terkait perasaan, mungkin dalam sesi konseling ini membuat saya merasa lega sedikit, karena bisa menyalurkan lagi emosinya, meskipun tidak semua saya salurkan, tapi adalah dampak yang membuat saya merasa sedikit lega. Beban saya yang kemarin yang saya simpan membuat saya merasa sedikit terkurangi ya dalam sesi konseling ini. Terus juga mungkin yang tadi dari sesi pembahasan kita membuat saya lagi berpikir, kemarin-kemarin lagi sempat berpikir ada perasaan sedih lagi kenapa berada di posisi seperti itu, terus juga ada perasaan sedih kenapa berakhirnya harus seperti ini. Tapi dari sesi konseling yang tadi, yang dari pembahasan kita, dapat lagi pencerahan bahwa ini bukan kesalahan saya begitu, bukan murni kesalahan saya. Saya juga kan tidak tahu apa-apa. Jadi ada sedikit perubahan dari sesi konseling tadi.
Mungkin untuk sesi kali ini sampai di sini saja. Terima kasih juga kepada saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.